Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PBU 2019 dengan saya, Zanuba Laila Sofiana, dan teman saya, Sinta Naura Rahmadia, akan memperkenalkan spektrofotometer. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan alat, komponen penyusun, fungsi alat, tipe atau jenis alat, lalu prinsip dan langkah kerja alat, perawatan alat, dan troubleshooting. Mari mengenal tentang spektrofotometer. Spektrofotometer sendiri adalah instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, sesuai dengan namanya, spektrofotometer terbagi menjadi dua, yakni spektrometer dan fotometer. Spektrometer sendiri menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Lalu, fotometer akan mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Kelebihan dari spektrofotometer sendiri dibandingkan dengan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih lebih dapat terseleksi dan diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, granting, ataupun celah optis. Sehingga spektrofotometer sendiri digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Yang kedua ada komponen penyusun. Spektrofotometer sendiri terdiri dari 4 komponen penyusun. Yang pertama ada sumber cahaya. Pancaran radiasi yang stabil dan intensitasnya tinggi berpengaruh pada spektrofotometer. Sumber energi cahaya sendiri biasanya untuk daerah tampak, ultraviolet, dan inframerah adalah sebuah lampu pijar dengan kawat rambut terbuat dari wolfram. Nah, yang kedua ada monokromator. Monokromator sendiri menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu yang berbeda atau terdispersi. Nah, yang ketiga ada cuvet. Alat ini adalah alat yang digunakan sebagai tempat contoh atau cuplikan yang akan dianalisis. Nah, yang terakhir ada detektor. Detektor ini memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Nah, yang ketiga ada fungsi alat dari spektrofotometer. Spektrofotometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorpsi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorpsi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Sehingga spektrofotometer sendiri itu berfungsi sebagai tempat untuk mengukur panjang gelombang pada suatu cahaya. Nah, yang keempat ada jenis alat. Kira-kira berapa banyak ya jenis spektrofotometer? Yang pertama ada jenis visible atau tampak. Spektrofotometer ini menggunakan sumber sinar atau energi dari cahaya tampak atau cahaya yang tampak oleh mata. Dan yang kedua ada spektrofotometer UV. Nah, spektrofotometer UV ini berdasarkan interaksi sampel dengan sinar UV atau spektrofotometer ini menggunakan sinar UV sebagai sumber cahaya. Nah, yang ketiga ada spektrofotometer UV atau visible. Nah, untuk sistem spektrofotometri ini sendiri paling banyak tersedia dan paling populer digunakan. Karena kemudahan metode ini adalah dapat digunakan baik untuk sampel berwarna juga untuk sampel tak berwarna. Dan yang terakhir ada infrared. Dari namanya sendiri sudah dapat diketahui bahwa spektrofotometri ini
berdasar pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta. Terima kasih Zanuba. Baik, perkenalkan saya Sinta, dan saya akan melanjutkan pengertian dari spektrofotometer yang sebelumnya telah diterangkan oleh Zanuba. Pada saat ini kita memasuki tentang prinsip dan langkah kerja. Prinsip kerja dari spektrofotometer adalah prinsip dispersi cahaya. Dispersi cahaya sendiri adalah suatu kondisi saat sebuah cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Untuk memunculkan dispersi cahaya ini, biasanya digunakan bantuan dari cermin prisma. Dari 4 jenis spektrofotometer, mulai dari UV, visible, UV visible, dan infrared, semuanya memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Perbedaannya hanya terletak pada panjang gelombang yang digunakan. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert, bila cahaya monokromatik melalui suatu media, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, kemudian sebagian lagi akan dipantulkan, lalu sebagiannya lagi akan dipancarkan. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama adalah memastikan sumber cahaya berfungsi dengan baik. Kemudian arahkan spektrometer tepat di hadapan sumber cahaya. Lalu kalibrasikan spektrometer terlebih dahulu. Kemudian letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. Kemudian atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Kemudian geser teleskop hingga benang silang-saling berhimpitan dengan garis-garis spektrum. Kemudian catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya sudah terlihat dengan jelas dan hitunglah indeks bias cermin prisma berikut panjang gelombangnya. Kemudian adalah cara perawatan spektrometer. Bagaimana ya cara perawatan alat ini? Mari kita simak. Jadi yang pertama adalah sebelum digunakan harus di warming up atau dipanaskan dulu selama 15 hingga 20 menit. Kemudian spektrofotometer tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung dan harus disimpan di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Kemudian pastikan juga kompartemen sampel bersih dari bekas sampel sebelumnya. Lalu saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet sudah dalam kondisi yang kering dan lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Lalu yang terakhir adalah troubleshooting. Troubleshooting adalah langkah-langkah untuk mengatasi segala kendala saat menggunakan alat spektrofotometer. Lalu ada dua jenis troubleshooting tergantung jenis spektrofotometernya. Yang pertama ada non-automatic spektrofotometer dan yang kedua ada automatic spektrofotometer. Yang non-automatic spektrofotometer, bila kendalanya sumber lampu tidak menyala, kemungkinan penyebabnya ada di filamen yang pecah. Solusinya mengganti lampu. Begitu juga dengan fuse pengaman terbakar, solusinya juga mengganti lampu dan tegangan tidak menentu, solusinya periksa tegangan dan cek sumber tegangan. Kemudian jika kendala pada pembacaan yang rendah pada meteran atau galvanometer, maka penyebabnya bisa dari sumber lampu yang rusak, lalu fotosel kotor atau rusak, lalu amplifying rusak, dan tegangan pada sumber lampu lemah. Solusinya adalah mengganti lampu. Jika fotosel yang kotor, maka harus dibersihkan. Jika amplifying rusak, maka harus diganti atau diperbaiki. Dan jika tegangannya lemah, maka harus disesuaikan. Kemudian, apabila non-automatic spektrofotometer menunjukkan indikasi yang tidak stabil pada pengukuran, maka bisa jadi penyebab kemungkinannya adalah stabilisatornya rusak. Maka harus diganti deondesignernya. Kemudian kendala yang biasa terjadi pada automatic spektrofotometer adalah tidak adanya daya pada spektrometer. Penyebab kemungkinannya bisa pada saklar yang masih berada pada posisi off atau mati. Maka solusinya adalah dengan mengubah ke posisi on atau menyalakan spektrofotometer.
Kemudian, jika masih tidak ada energi listrik untuk alat menyala, maka harus memeriksa energi listrik yang dibutuhkan dan mengetes beberapa mekanisme keselamatan tidak ada masalah. Kemudian, jika tombol keyboard tidak merespon, penyebab kemungkinannya adalah inisialisasi perlengkapan selama startup tidak sempurna, dan solusinya adalah mematikan perlengkapan dan menyalakannya lagi. Lalu, penyebab lainnya adalah salah perintah pengaktifan selama startup, dan solusinya sama seperti sebelumnya, yaitu mematikan alatnya dan kemudian menyalakannya kembali. Jika kendala serial port RS-32 tidak merespon, penyebab kemungkinannya ada dua, yaitu terdapat instalasi yang tidak sempurna selama startup, dan juga kabel interkoneksi terhubung tidak baik. Solusinya sama dengan memeriksa kembali koneksi atau sambungannya. Kemudian untuk kendala yang terakhir, biasanya layar LCD sulit untuk mendeteksi, maka penyebabnya bisa kontak konturnya belum seimbang, kemudian sistem pencahayaannya lemah. Solusinya adalah mengatur kontras dan kemudian menghubungi bagian yang bersangkutan. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Danuba Laila Sofiana dengan NIM 19030204036 dan saya Sinta Naura Ramadia dengan NIM 19030204045. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam informasi yang diberikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.